Hai, selamat datang di channel YouTube kami. Ini adalah video pertama kami. Di video pertama ini, Kita nggak ada topik yang spesifik, tapi kita cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja dan juga perkenalan diri ya. kita pengen bikin channel YouTube bareng tuh udah lama banget sih. Hari ini baru terrealisasi ya. Betul karena kebanyakan mager, jadi Iya. ya udahlah ya. Jadi baru kali ini dan baru sempat sekarang. Betul banget. Itu pun karena kita lagi gabut sebenarnya, karena hari libur bingung mau ngapain ya. Tapi sebelumnya mungkin kita harus kenalan dulu kali. Boleh. Oke, mungkin dari lu dulu kali. Lu siapa ya? Aduh, nama gue Faris ya. Oke. Lu boleh panggil apa aja, tapi jangan panggil sayang karena belum. Oke. Apalagi kalau yang cowok ya. Ya jangan dong. Ini bukan homofobik, tapi ini jangan ya. Iya, oke. Kalau gue Sangga. Lu panggil aja gue Sangga. Nggak pakai hak tapi ya. Gue orangnya nggak pernah nyanggah soalnya. Penyanggah ya. Iya. Nyanggah itu tapi bisa dua arti loh. Penyanggah masa depan. Iya, bisa lu menopang gitu kan, atau lu menolak gitu, atau apa namanya itu, mengcounter ya. Betul. Ini by the way masih polos nih, kalau ada yang mau masuk boleh lah. Oke. Nah, dia Faris, gua Sangga, dan gua tinggalnya di Depok. Kalau dia tinggalnya di Free York City Pop. Free York ya. Free York City Pop. Free York. Dan pekerjaan gua itu sekarang ngajar doang sih. Kalau kata orang buruh pendidikan. Betul. Kalau Dia sama lo sih. apa lu? Kalau gue juga backgroundnya pengajar, yang kebetulan pengajar gue tuh part time sebenarnya. Soalnya full time gue lovers. Asik. Lovers. Oke. Udah lama lo ngajar? Lumayan lama ya. Kalau formal sih dari 2012 atau 2011 gue udah ngajar formal. Jadi ketahuan umur gue ya. By the way, lu ngajar di mana? Gue ngajar di salah satu sekolah internasional di daerah PIK. Wis, Mungkin lo gila. tahu sekolah gue tuh. Tapi sayangnya nggak masuk 10 sekolah termahal di Indo ya. Sayang banget. Padahal Pengen banget emang. biar keren. Kan zaman sekarang kalau mau deketin Nah, ABG labil, atau misalnya mau deketin ciwi-ciwi keren Jaksel kan harus keren. Emang masih tempat single? kerjanya. Kebetulan sih double ya. Single itu cuma status, tapi mental mah beda. Ini sebenarnya gabut juga, gue ditelepon lagi baru bangun tidur nih, cerita awalnya sama Sangga ya. Tiba-tiba disuruh syuting podcast kan, gue juga nggak tahu mau ngomong apa ya. Mending kita tanya aja langsung profile dari Sangga ya. Lu backgroundnya sama sekelas sama gue bingung mau nanya apa lagi nih. Lu sama gue tuh. gua ngajar juga. Kalau dia di PIK, kalau gua itu di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Tempat cari ciga. Tempat cari ciga dan tempatnya buat lu mau cari kopi-kopi asik gitu ya di Kelapa Gading. Dan lu juga ngajar nggak ya? Gua Background ngajar lu juga, ya? Iya. Gua ngajar dari tahun 2012. Tapi sempat off dulu ngajar karena harus kuliah lagi di tahun 2013 sampai 2015 gua baru ngajar lagi. Dan di sekolah gua yang sekarang itu dari tahun 2015. Ya kita better nanya dulu deh sebenarnya, Ya. karena background profesi kita sama-sama guru. Guru itu sebenarnya dream apa enggak sih ya? Gue mau nanya sama lu Iya. karena lu itu kan berasal dari luar kota dan sangat menarik. Kenapa ke Jakarta ngambil guru gitu? Profesi guru. Dan juga kalau teman-teman tahu ya, mungkin di Jakarta tuh banyak sekali kampus-kampus keren dan juga jurusan-jurusan lain yang memang the best lah ya. Maksudnya di luar profesi guru. Kenapa lu pengen jadi guru gitu? Gue masih bertanya-tanya kenapa dari luar kota masuk ke Jakarta pengen jadi guru, sedangkan kebalikannya kayak gue pengen keluar kota pengen jadi apa ya, gue juga bingung mau jadi apa ya, tapi yang penting gue bisa kuliah di luar kota ya. Cuma nasib gue aja di Jakarta. Coba bro, gimana bro, cerita bro. Ya, sebetulnya gua tuh nggak pernah mimpiin jadi guru tuh. Cita-cita gua tuh nggak pernah. Gua ngebayangin jadi guru aja tuh waktu kecil ya. Itu kayaknya nggak pernah sama sekali. Gua kayaknya kecemplung ya jadi guru itu waktu kelas 3 SMA ya. Kelas 12 lah kalau sekarang. Waktu itu bokap gua kan guru juga ya. Bokap gua guru. Gua awalnya pengennya tuh jadi pelaut cuy. Karena teman gue bokapnya itu pelaut, setiap pulang itu bawa duit berkoper-koper cuy. Terus gue mikir kayak Popeye ya, si anjir. pelaut gitu ya, karena terinspirasi film Popeye kali lu ya. Ditambah mungkin karena gue sering nonton One Piece ya. Ya. Jadi kayaknya jadi pelaut mantap ya. Duitnya gede. Tapi kenapa lu akhirnya ngedrift Nah, gitu? akhirnya gue itu
diarahin sama guru BP gue. Dulu BP namanya ya, kalau sekarang BK ya. BK ya. Itu BP itu apa ya? Mungkin ada Bimbingan penyuluhan. Oh, iya. Kalau sekarang kan bimbingan konseling. BK itu B bukan T ya? Ya bukan. Nah, diarahin tuh, dan karena kondisi keuangan gue waktu itu masih ya di bawah lah ya. Maksudnya bokap nyokap gue nggak punya duit cuy. Dan kampus paling murah yaitu kampus pendidikan. Jurusan paling murah itu ya jurusan pendidikan. Kalau lu ngambil pertambangan, kedokteran, ekonomi, akuntansi, ya itu udah gila lah gitu kan. Dan bokap gue waktu itu ultimatum gue, kalau misalnya lu nggak masuk negeri, lu nggak usah kuliah. Dan terus gue pikir, karena gue sebagai anak yang tahu diri ya, bokap gue juga nggak punya duit, ya udah gue pikir ambil aja deh pendidikan. Yang penting gue kuliah dan nggak ngebebanin orang tua. Oke, jadi model ada ultimatum guys, kayak Perang Dunia 2 ya. Ada ultimatum dari bokapnya. Ya, kalau lu tuh guru itu cita-cita lu bukan? Oke, itu sangat-sangat basic Lu kesini ada. dan juga fundamental banget ya pertanyaannya ya. Aduh. Sorry ini masih gugup-gugup gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalau ditanya guru itu dream gue, jawabannya enggak juga ya. Karena to be honest, gue pengen jadi sosiolog ya, ataupun sosiologis gitu di SMA. Cuman memang takdir berkata lain gitu, dan gue juga ini guru itu sebenarnya plan B gue ketika gue SBMPTN ya. Jadi awalnya gue milih sosiologi di salah satu kampus beken lah di Depok sana. Tapi karena passing grade gue gak dapet, gue mencoba realistis. Jadi gue punya namanya jurusan yang menurut gue dream ya, sosiologi itu, dan juga backup plan gue itu jadi guru. Dan menariknya gue baru sadar gue pernah nulis di kelas 10 apa kelas 11 ketika gue SMA dulu. Ternyata guru itu masuk sebagai bucket list gue untuk future gue ke depannya gitu. Jadi ternyata gue nulis gue kalau dewasa gue pengen jadi guru. Dan gue juga nggak tahu tiba-tiba gue daftar jadi guru, dan mungkin kalau misalnya lu tanya lagi kenapa lu jadi guru selain dari faktor-faktor tadi ya, sebenarnya yang bikin gue mau jadi guru itu adalah teenager atmosphere ya. Teenager atmosphere. Iya. Bukan karena lu suka anak-anak ya? Mohon dibedakan. Suka Oke. sama anak-anak sama teenager atmosphere beda. Jadi kalau misalnya lu suka sama anak-anak ya berarti lu suka main gitu. Ya. Tapi kalau teenager atmosphere itu nuansanya lu suka nuansa ini apa Anak namanya muda. anak-anak muda, dan juga yang menggebu-gebu. yang menggebu-gebu, dan gue suka lihat anak-anak itu, ataupun ini fokusnya remaja ya, karena kan gue juga sangat suka di dunia remaja deh. Saya apalagi kenapa gue bisa suka begitu, karena dulu itu gue suka nonton pensi, dan dulu tuh ada band-band indie di Jakarta tuh kayak wah asik banget ya atmosfer di masa-masa SMA ya. Makanya teenagers atmosphere dan juga high school dream itu yang masih nempel gitu. Jadi gue pengen kerja nggak jauh-jauh dari situ. Gue rasa yang paling make sense dan paling affordable ya gue jadi guru gitu. Itu sih basicnya sih. Basic pengalaman gue. Oke, berarti kalau kayak gitu lu pernah kepikiran gak sih lu kerja di sektor lain selain sebagai guru lah, atau di bidang pendidikan, keluar dari dunia pendidikan misalnya? Pernah gak lu kepikiran kayak gitu? Kalau misalnya ditanya pernah, pasti pernah ya. Karena ya nama juga kalau kata anak Jaksel juga pernah ngalamin quarter life crisis gitu. Jadi apa gue passion gue. Jadi gue tanya-tanya kenapa gue di tengah hiruk pikuk ataupun jurusan yang keren di Jaksel sana, di SCPD atau mungkin di Sudirman yang lu bisa pakai iPhone keren gitu, sedangkan lu mau ngabdi gitu. Dan kalau misalnya dibilang kepikiran dan jadi apa, tentunya gue nggak bisa lepas dari dunia pendidikan. Karena kalau misalnya gue nggak jadi guru, pasti gue pengen jadi content creator di pendidikan atau bikin startup company gue sendiri, tapi nggak jauh-jauh dari pendidikan sih sebenarnya ya. Karena memang kayaknya lu jiwanya udah pendidikan banget ya. Ya apa boleh buat ya, karena experience gue begitu. Kalau gue terlalu jauh lompatnya ntar bingung juga ke kerja apaan kan. Oke. Kalau lu sendiri gimana bro? Kalau gua sih sebetulnya ada kepikiran. Gua semakin kesini gua tuh kayak semakin nemu passion gua. Mungkin ngajar itu bukan passion tapi skill ya. Skill gua karena udah diasah, ditempa dari kuliah gitu kan sampai sekarang, jadi ya menurut gua ngajar ya itu udah jadi skill gua. Tapi untuk minat, kesukaan, kayaknya gua tuh minat di bisnis food and beverage. Oke. Wah ini Gua ngeliat calon gua bos. ngeliat
dan beberapa kali pernah jadi dalam tanda kutip karyawan sementara lah ya di tempat-tempat orang gitu, tempat teman-teman gue. Asik aja gitu ngejalaninnya, meskipun gue tahu ownernya itu pusing gitu ngurusin bisnis food and beverage itu. Mah gue seneng gitu di situ. Gue seneng ketika customer puas, gue seneng ketika orang itu nyerahin duit gitu kan, maksudnya kayak ada transaksi gitu kan, dia bayar gitu terus gue ngasihin kembalian. Itu tuh kayak anjir, gue dibayar sesuai dengan apa yang gue lakukan, gue berikan, dan itu langsung pada saat itu juga. Dan wow, soul gue tuh kayak ih, kayaknya gue suka deh nih. Itu ada pleasure sendiri, jadi kayak lu tuh kalau melihat dunia wirausaha tuh kayak mungkin menarik banget buat lu ya. Cuman mungkin belum mendapat kesempatan sekarang itu ya. Yes. Dan mungkin ke depannya. Dan ini emang Sangga tipikal ini ya, anak muda yang bakalan jadi bos ya guys ya. Artinya dia emang dreamnya jadi pengusaha banget. Amin. Karena kalau ngomong ke gua usaha gagal bangkrut nggak ngaruh buat dia. Intinya coba dulu. Kalau udah beberapa kali sih beberapa kali. Tapi seneng gua di situ. Iya, kalau dia prinsipnya kerja bangkrut. Kayak gitu, beda. Kalau yang lain kan kerja tipes, kalau dia kerja bangkrut, balik lagi jadi guru. Jadi basicnya pasti ke situ. Okay. Dan kalau kita lihat di sini ya beragam banget ya anak muda, alasan anak muda untuk jadi guru nggak ya? Iya. Dan kalau kita coba deh kita kulik kali ya, maksudnya kalau dari segi pendapatan tuh cukup nggak sih menurut lo kalau jadi guru itu untuk ngehidupin kehidupan sehari-hari lah gitu? coba ya kita uraikan dulu nih. Artinya gini guys, kalau semua pekerjaan pada dasarnya ya ada gajinya ya sebenarnya ya. Ada, pasti ada. Ada gajinya. Kecuali kerja sosial kali ya. Iya, dan kalau kita melihat dan menilai apakah gaji guru itu cukup, jawabannya tergantung bagaimana lo menghabiskan ataupun mendesain pendapatan lo sendiri tiap bulannya kan. Cuman permasalahannya yang harus kita pahamin juga, apakah di zaman sekarang itu profesi guru sangat relatable ataupun dari segi gaji itu cukup untuk menghidupi di kota besar seperti Jakarta kayak gitu ya. Dan dengan hiruk pikuk yang lu tiap hari nongkrong di warung kopi, minum kopinya juga bukan minum kopi saset. Artinya apakah cukup seperti itu? Ya itu sebenarnya gaya hidup sih. Dan lifestyle di Jakarta cukup apa? Kita konteksnya cukup atau tidak di kota besar ya? Iya. Mungkin gue coba jawab ya. By the way, UMR Jakarta berapa sih? Sekitar 2022. 4,5 lah kurang lebih segitu. 4,5. Segitu Bukan 4,8 atau ya belum deh. Belum ya? Belum sekitar segitu ya. Karawang mungkin segitu ya. Iya. Gue lupa. Karawang Bekasi mungkin gede ya, tapi Jakarta ya di bawah itu ya. Iya, dan kalau kita menilik apakah generasi Z tertarik untuk jadi guru, dan pasti tentunya harus dilihat. Ya. Makanya kalau kita lihat dari podcast lain ya, banyak yang membandingkan kenapa sih gaji guru itu tidak disejajarkan ataupun tidak ada UMR untuk guru. Ya nggak sih? Dan juga kenapa ada juga usulan kenapa yang jadi guru itu nggak seperti di Finland yang backgroundnya tuh mereka tuh di sekolahnya udah juara kelas gitu. Kenapa guru tuh harus kayaknya itu nanti aja jabatan gitu ya? Iya, itu terlalu luas ya. Kalau misalnya ditanya Kalau di Jakarta pengalaman gue pribadi kayaknya cukup. As long as you are professional in your passion ataupun your field, nggak, kalau menurut gue cukup aja sih. Tergantung lu profesional apa enggak, dan juga tergantung tempat kerja lu. Kayak misalnya di swasta ya, contoh kan ada sekolah itu dibagi dua ya, ada swasta, ada negeri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari swasta, tergantung swastanya. Kayak semua juga begitu deh. Kayak lu kerja di bank, tergantung banknya juga. SPK satu lagi SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama atau Sekolah Internasional. Jadi ada beberapa varietas gitu dari segi jenis sekolahnya juga ya enggak ya. Jadi kalau ngomongin gaji itu tergantung tempat kita bekerja sih. Oke. Kalau lu sendiri gimana coba deh? Menurut pendapat lu? Gue termasuk orang yang beruntung sih. Ketika ngajar, gue langsung ngajar di sekolah yang memberikan benefit yang cukup menurut gue ya. Gue termasuk yang beruntung menurut gue. Karena kan gue juga punya beberapa teman yang ngajar juga, dan kita sering sharing berkaitan dengan gaji, dan gue pikir gue harus bersyukur sih. Tapi ya dibandingkan dengan yang lain ya, gue rasa sih ya kalau hidup di Jakarta dengan misalnya lu ngajar di sekolah swasta menengah ke bawah lah misalnya gitu, ya kurang bro. Kurang ya? Kurang sih kalau menurut gue.
Maka dari itu kan banyak banget orang-orang yang ngambil les-lesan kan. Betul. Kalau istilahnya sih kalau di sering kita ngomongin mereka semangat 45 ya. 45 sekolah dihajar. Iya, 4 sampai 5 4 sekolah. sampai 5 sekolah dihajar. Dan ya balik lagi ya, tergantung dari perspektif kita dan juga bagaimana kita kerja sesuai dengan profesional apa enggak gitu. Dan kalau kita ngomongin, coba ya kita balikin lagi ya, rate-nya tuh berapa ya? Menurut tuh gimana nggak? Kita UMR? boleh nggak ngomongin rate gitu, gaji ya? Kalau misalnya rate atau gaji guru, mungkin kita akan ada sesi selanjutnya kali ya. Kita lebih enak tuh langsung aja interview beberapa guru, Nanti lah ya. kemudian tanya gitu kan, berapa sih gaji mereka? Betul. Kayaknya lebih menarik. Dan karena ini masih Ini kan awal. kita masih Ya. memperkenalkan diri lah. Ceritanya sih kita akan melanjutkan sesi-sesi Mudah-mudahan- berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan podcast ini, bukan podcast, channel ini berkembang, kontennya juga banyak, dan kontennya itu mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, informasi, Betul. pelajaran untuk yang menonton semua. Ya tentunya jangan lupa subscribe ya, karena kita bakal banyak cerita nih Iya, tentang jangan lupa di subscribe. pendidikan. Betul, jangan lupa Dan di kalau subscribe. misalnya lo ada pertanyaan juga, ya lo bisa tulis di kolom komentar, nanti kita akan balas. betul. Kita janji kita akan balas. Betul. Dan tentunya ya ini benar-benar ini bukan clickbait, lu bakal tahu bagaimana realitanya guru di Jakarta itu gimana ya. Iya. Kalian akan tahu. Iya. Nah, ngomong-ngomong guru di Jakarta, lu ada nggak sih pengalaman menarik sebagai guru? Menarik gimana nih? Ya menarik aja, kayak anjir gue jadi guru, gila gue menemukan hal yang mungkin gak bakalan didapat oleh orang lain gitu kan, yang bukan guru tentunya. Ya menarik Di kelas misalnya gitu kan, atau misalnya lu pernah apa gitu kan karena lu sebagai guru gitu. Atau misalnya kayak pengalaman, lu ternyata pernah dikasih bunga oleh murid misalnya gitu kan. Tapi kalau gue lebih keren, gue pernah ditembak gue di kelas. Gue pernah ditembak gitu sama. Maksudnya serius nih? Serius lagi, itu beneran di kelas, dan kayak gue lagi ngajar gitu. Di kelas? Iya, ada surprise dari murid gue dan dia nembak gue. Terus terang dia bilang, "Pak, Ini anak aku kelas suka sama berapa? kamu." Itu kelas 12 kebetulan. Ini bukan pedofil karena waktu itu gue masih 19 tahun. Oh, ini waktu lu PPL? Lagi gue praktek ngajar. Ah, Itu menarik banget itu, dan di bidang-bidang lain belum tentu sih. anjir. Itu ditembak yang bedanya nggak gitu jauh Ini sih. kan paling cuma beda 3 tahun 3 ya? tahun 4 tahun sih. Enggak, 2 tahun paling. Ya kurang lebih segitu. Anak kelas 12 itu sekarang rata-rata 18, 17. Dan gue 19-20an lah 20 ya? waktu itu. Iya. Itu Terus lu jadian? untungnya enggak sih, karena gue takut nilai gue jelek. Itu bahaya banget sih. Kalau lu gimana bro? Menariknya gimana nih? Lu juga pernah ngajar di luar kota juga kan? Iya. Gua pengalaman itu banyak banget sih. Gua jadi guru itu, gua pernah ikutan SM3T, itu ngajar di daerah terpencil, ya kan? 3T itu tertinggal, terluar, terdalam lah. Jadi lu ngajar ditempatin di antah berantah, gitu kan? Di tempat yang nggak ada sinyal waktu itu, listrik nggak ada, rumah lu, rumah yang masih lalang gitu kan, nah lu simpen di situ tuh. Dan gua ke kota untuk menemukan peradaban itu sekitar 10 jam. Buset. 10 jam gitu ke kota gua. Lama juga ya. Buat ke warung doang, gua harus pakai sepeda sekitar sejam loh gua. Cuma buat beli garam misalnya gitu, sejam. Dan itu masak gua masih pakai kayu bakar. Dan sekolahnya juga masih primitif. Dan di sana tuh anak-anaknya nggak pakai seragam gitu kan. Terus nggak pakai sepatu. Kayak di film-film Denias tuh bener gak sih? Bener. Kayak di film Denias. Kayak di film Denias, iya benar. Dan itu gue dapet pengalaman menarik banget di sana. Dan alhamdulillahnya ya, gue sekarang malah jadi terharu karena banyak banget murid gue yang kuliah. Dulu gue waktu kesana, gue masih inget banget yang lulusan S1 di Jawa yang melek pendidikan lah ya gitu. Itu bisa dihitung paling juga berapa sih? 3-4 orang. Satu kecamatan ya itu ya. Satu kecamatan. Nah, kebanyakan juga guru di sana itu guru di sana lulusan SMA. Gitu. Jadi guru-guru zaman dulu tuh kalau di sana itu SMA itu lu udah diangkat jadi PNS. Bisa ngajar ya di sini. Iya, sini. bisa ngajar di sana. Yang S1 itu dulu tuh cuma 2 orang doang. Itu juga guru agama masih muda.
dan itu lulusan teologi, jadi lulusan lulusan Seminari matematika, ilmu sains, ilmu sosial itu nggak ada di sana. Yang S1-nya gitu ya. Nah, gua kesana, kemudian gua nggak tahu ya, gua bukannya GR, entah mereka terinspirasi dari gue atau misalnya memang mereka juga melek dengan sendirinya. Sekarang itu lebih dari 10 orang mungkin murid-murid gue yang udah lulus S1, dan bahkan mereka itu banyak yang kuliah di Jawa. Padahal waktu itu posisi Pulau Jawa dengan tempat gue ngajar itu jauh banget, dan luar biasanya mereka melek pendidikan sekarang pada lulus, dan gue bahagia banget di situ sih. Wah, berarti itu benar-benar pencapaian lah sebagai guru. Kayak kalau dari segi salary itu nggak segalanya ya guys ya, jadi bisa dilihat, jadi kayak kepuasan lu ngeliat murid lu berhasil di menjalani hidupnya, dan lu juga secara langsung atau tidak langsung jadi inspirasi mereka ya dalam kehidupan mereka ke depannya ya. Demikianlah perkenalan singkat dari kami, gua Sangga dan Faris. Okay. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita akan ada konten di setiap minggunya. Kita akan posting setiap hari. Apa ya, kita juga belum tahu ya. Tapi nanti tunggu aja deh kalau kalian penasaran ya. Nanti juga bakal ada update ya. Ya pokoknya kita akan berusaha itu seminggu sekali kita akan upload videonya. Oke, thank you semua. Bye-bye. Untuk introduction cukup ya. Bye-bye. Bye.